air yang jernih, tempat yang dingin dan sejuk. Lalu ada udara yang bertiup sepoi-sepoi, damai. Oke? Oke, Bu. Saya gambar batang otak. Ingat, kematian otak sebenarnya ini dari sini dimulai. Habisnya oksigen yang bergerak di batang otak menurut medis kematian. Oke, mohon diluruskan kalau belum lurus, mohon ditunjukkan yang benar kalau itu belum benar. Oh, apa yang Allah perintahkan melalui kesehatan itu tujuannya juga. Iya. Jadi saya pernah membaca suatu kisah, di situ ada seorang dokter. Kemudian beliau karena bekerja sebagai akademisi di Universitas Islam. Jadi beliau juga mengambil S1 dan magister di Islam. Kemudian ketika mengambil doktor, beliau itu penelitiannya tentang bagaimana sih hormon atau perubahan pada tubuh yang diterapkan pada orang-orang yang berpikir. Jadi kembali ke Pak Ustadz tadi, ilmu agama dan ilmu kesehatan adalah dua mata sisi. Dimana kalau kami ada evidence base harus ada angkanya, sedangkan kalau keimanan saja harus ada. Nah di sini ada sekian banyak orang yang kemudian sebelum dilakukan terapi zikir tadi, dia akan diperiksa head stroke protein kedua. Kemudian setelah itu dicatat, lalu dilakukan zikir. Kemudian diulang lagi sampai diulang 3 kali karena beliaunya ingin meyakinkan itu tidak ya, karena basisnya adalah tadi scientific, ada evidence, ada datanya. Ternyata semua meningkat hormon HSP tipe 72 ini yang dia banyak berfungsi untuk kesehatan, keseimbangan, dan juga peremajaan anggota tubuh melalui oksigen tadi. Jadi betul, ternyata tidak hanya jarinya gitu, kan setelah diteliti dengan zikir ya, asal dengan zikir, tidak dengan obat, tidak dengan terapi, tidak dengan olahraga, dengan zikir semuanya bisa menunjukkan hormonnya meningkat. Dan juga meningkatkan kalau tadi tidak, iya, betul. Dan tentunya kalau kita bahagia, imunitas tubuhnya akan naik. Saya tuh kapan hari itu saya lihat biasanya ya Pak Ustadz, kalau orang sudah sepuh-sepuh gitu loh, kalau secara nalar ya Pak Ustadz, nalar misalnya mbak bude-bude saya itu, mboknya di rumah aja, anteng ayam gitu kan, udah sepuh, karena sering banget dulu setiap orang sislah inilah boyoku pegel dan sebagainya. Tapi Ustaz, kalau disuruh ziarah semangatnya 45. Nah, itu sampai kitanya yang masih muda jadi ziarah kemana aja, Bude, Jawa Timur, Gresik, Ampel, ini. Aku sering nggak, apakah ada kaitannya dengan menghilangkan nyeri? Jadi kan mengingat, mungkin karena mengingat Allah itu, yaitu Allah lebih besar sih ya Ustaz. Jadi mereka tuh lebih bisa, ayo ziarah gitu, berangkat 3 kota itu Ustaz. Sudah sepuh pada Ustaz. Yakin orang, yakin aku balik memang. Gimana Ustaz? Dari segi keimanan, kalau secara kita kan udah tua ya dong, udah tua encok ini itu, giliran ayo ziarah semangatnya habis, tidak mengeluh gitu ya. Iya, tambah seger ya Ustaz. Gimana itu Ustaz? Mumpung ada Ibu Dokter ini, Ibu Dokter tolong koreksi saya kalau saya salah. Secara garis besar ada 2 kesehatan, kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Ada kesehatan jasmani, ada kesehatan rohani. Jasmani menyehatkannya bagaimana? Oh, Ibu Dokter pasti lebih tahu.
untuk menyehatkan rohani diantaranya itu sabar, syukur, zikir. Nah itu rohani sehat. Jangan sampai rohani kekurangan asupan nutrisi yang namanya zikir. Jangan kurang asupan nutrisi yang namanya sabar. Jangan sampai kekurangan nutrisi rohani kita yang nutrisi itu namanya syukur. Zikir, syukur, sabar. Nah yang oleng mesti gara-gara nutrisi itu gak tercukupi. Akhirnya kesehatan rohaninya bermasalah. Ketika kesehatan rohaninya bermasalah karena nutrisi, sabar, zikir, dan syukurnya gak cukup, suka marah-marah, suka ngamuk, gitu. Tapi Pak, kalau perempuan gitu. Ya kan? Ibu, demi kesehatan secara jasmania, sekarang ini overdosis semua. Glukosa itu penting bagi kesehatan karena over glukosa jadinya diabetes. Secara umum ini orang ini kalau sudah 40 tahun, ini kelebihan gula, ini kelebihan kolesterol. Demi memenuhi kebutuhan kesehatan secara jasmania, malah overdosis kelebihan. Tetapi kesehatan rohani yang begitu penting, nutrisinya nggak dijaga. Sabar itu apa? Bagaimana? Zikir itu apa? Bagaimana? Padahal itu nutrisi yang penting. Zikir itu nutrisi bagi otak atau akal kalau dalam bahasa agama. Sedangkan sabar dan syukur itu nutrisi bagi hati. Kalau di akal kurang nutrisi, di hati kurang nutrisi, ya berarti kesehatan rohaninya bermasalah. Meskipun sudah kenyang habis makan, soto sedap malam, sate, nanti kalau di rohaninya kurang nutrisi, habis makan sate masih ngamuk. Malah tambah lapar loh. Malah tambah lapar. Nah, iya dong, baik. Jadi kesehatan rohani kalau menurut saya itu sangat luar biasa. Kesehatan rohani di akal penting, kesehatan rohani di hati penting. Ada satu lagi, kesehatan rohani di nafsu, di hasrat. Terlalu terpancing, kemampuannya segini tapi maksa, mung gara-gara mata ngelihat tetangga ngambil mobil baru, enggak cross check mobil baru yang diambil, jangan-jangan itu minjem bukan beli. Kita sudah, aduh tanggaku iso tuku mobil, padahal milih mobil. Wis kobongan udah kemana-mana. Nah itu kalau sabar, nutrisinya cukup, zikir atau mengingat Allah, jangan sekedar kalimat loh ya, jangan sekedar kalimat, itu sudah terbiasa. Mengingat Allahnya, kemudian nutrisi syukurnya itu cukup, meskipun fakta realitas dia lebih besar gajinya karena memang lebih besar jabatannya, dia lebih banyak penghasilannya karena usahanya memang lebih banyak dari saya. Toh walaupun usaha saya kecil, jabatan saya rendah, rezeki dari jabatan yang kecil dan usaha yang kecil ini saya bisa nyekolahin anak. Saatnya ada anak yatim saya mesti bisa bantu. Wah itu luar biasa. Malah kadang-kadang yang rezekinya lebih gede kalau anak yatim rakimutan. Sehat rohani ini penting. Sehat rohani memberikan dampak besar kepada kesehatan jasmani. Seperti apa tadi yang Ibu sampaikan, akan meningkat apanya? Hormonnya, apa-apanya, dopamin. Itu karena ketenangan rohani memberikan dampak besar positif
Ada? Kesehatan jasmani itu adalah kesehatan organ tubuh. Sesehat-sehatnya organ tubuh kita dibela-belani, bukan cuma dengan obat, dengan kesehatan ke dokter sampai dirawat biar tetap cantik, tapi itu hanya akan membusuk di kuburan apabila nafas sudah berantai. Makanya kalau bahasanya kayak gitu, ojo mati-matian kan gimana tuh bahasanya? Kira-kira kalau udah mati-matian banget tercurah semuanya. Ojo mati-matian, belani sesuatu, sudah dapat pun sesuatu yang dibelani mati-matian, tidak dibawa mati, malah ditinggal. Ini bisa mati-matianlah mengumpulkan sesuatu yang ketika terkumpul itu menjadi bekal dibawa mati, untuk mengarungi panjangnya alam barzah menunggu kiamat. Setelah kiamat bekal itu masih cukup untuk meneruskan di padang mahsyar, nunggu dipanggil, Bu Dokter dipanggil, ini mau dihisap amalnya, cukup. Bahkan bekal ini juga cukup ketika sudah putusan pengadilan, ada tantangan, kalau bisa melewati sirat sampai ke surga, kalau enggak jatuh ke neraka, bekalnya pun cukup. Itu kalau sehat secara rohani. Ada korelasinya memang ya Pak Ustadz ya. Oh, iya. Jadi fungsi tadi spiritual dengan jiwa ya. Jadi kalau spiritual itu kan abstrak, kita nggak bisa megang, nggak bisa melihat, nggak bisa merasakan. Nah, berbeda dengan saraf. Sebentar Bu, saya potong. Spiritual nggak bisa ditangkap. Ternyata nikmat napas yang harus ditangkap. Ini saya contohin Bu ya. Nggak ketangkep. Jadi kalau pengen sesuatu yang nggak ketangkep sehat, manfaatkan nikmat yang nggak bisa ditangkap juga. Itu makanya biasakan ngomong nikmat nafas. Kalau cuma ngomong nafas, orang yang nggak jilbaban juga Iya. iya. Tidak bisa ditangkap, tidak terlihat, tapi tidak Menyehatkan. menyehatkan. Iya. Jadi, sama seperti spiritual tadi yang tidak kelihatan ya. Nah, berbeda dengan saraf atau neuro yang kalau kita bisa rasakan itu walaupun letaknya di otak, di kepala, tapi dia berjalan ke seluruh tubuh ya. Tapi dua ini saling mempengaruhi. Manakala terjadi kerusakan pada jiwa, misalnya pada orang skizofren, mohon maaf, yang berjalan nggak pakai baju, bicara ada ngalor ngidul dan sebagainya, ternyata kalau dibiarin fungsi sarafnya dia juga terganggu. Lama-lama dia tidak bisa membedakan makan harus pakai tangan kanan, ada orang menyapa, saatnya dekat agar dia tidak terkekeh dan sebagainya. Begitu juga dengan orang yang tabrakan nih, misalnya atau kena trauma jatuh dari pohon, pohonnya makanya kita menolong naik boleh timbul nih bagian frontal jatuh trauma. Bagian frontal itu disebut tadi dengan saraf ya. Kerusakan di saraf itu ternyata kalau dibiarkan juga akan mengakibatkan kerusakan pada jiwa. Jadi tadi betul spiritual dengan saraf itu ternyata ada korelasinya ya. Dipengaruhi oleh fungsi, artinya ketika kita merasa bahwa itu kok roto dan gitu, maksudnya saya tidak ingat waktu pulang, saya kadang-kadang lupa dengan anak-anak tadi harus ada pengingat dari segi spiritual lagi. Oh ternyata menjadi istri itu wajibnya ya di rumah sebetulnya. Wajibnya Kita ini wanita apa sih? jadi harus belajar ya Pak Ustadz. Buat dua-duanya itu bisa saling balance yang penting. Iya. Itu juga kayak ibaratnya itu kalau suami istri makanya ada kata partner in life ya. Iya. Jadi kalau pria itu kan identik dengan logika, Iya. wanita dengan takaran emosi, makanya saling melengkapi. Makanya ibaratnya kalau mereka suami istri itu melengkapi kan akil ganak ya. Iya. Tapi kalau sama-sama satunya kanannya lebih gede, satunya kanannya juga, ini kan nggak cocok. Satunya cuek, satunya yang isi, satunya yang lebay, satunya
hidup itu memang saling melengkapi ya kan? Oh, iya. Iya. Nah ini saya tertarik nih pada suatu pendapat yang menyebutkan bahwa kalau tubuh kita itu bukan lampu merah hijau di perempatan jalan yang nyala 24 jam 7 hari 21 hari 12 bulan gitu ya. Tubuh kita itu yang menyala itu hanya sekitar 5-10%-nya. Sisanya itu nunggu nyalanya kalau dibutuhkan. Manakala ada kuman yang datang baru deh dia nyala. Nah itu nanti hubungannya dengan penggunaan nafas dalam zikir itu bagaimana Pak Ustadz? Artinya manakala nih yang nyala itu justru organ yang ngasih tanda jelek. Nah, maka pada saat itu kita akan berada pada sisi tubuh yang tidak sehat. Tapi kalau yang nyala itu yang organ tubuh yang baik, bagian otak yang dia berfungsi untuk menjaga supaya baik, maka nanti dia akan tetap sehat. Misalkan kita meningkatkan kesiapan organ tubuh yang ready ketika sehat itu dengan zikir nafas terutama ya, misalnya Baik, tadi saya menangkap ini yang Ibu sampaikan, ada yang aktif, ya, ada yang bersifat pasif tapi reaktif. iya betul. Kaitannya dengan apa ini? Kaitannya dengan bagaimana kita bisa memaksimalkan yang aktif itu yang ready untuk kesehatan, Ready, ya. untuk kebaikan ya. Karena kita tahu Pak Ustaz, Allah itu maha besar, menitipkan kuman pada tubuh kita. Dalam 1,5 cm kulit saja Ya. di situ ada ribuan kuman. Ya. Jadi kenapa kok tidak menimbulkan sakit gitu? Ya. Ya karena tadi organ tubuh yang ready untuk kebaikan dia akan selalu ready. Jadi kita anggap sebagai mikroba itu mikroba baik. Padahal Ya. aslinya jahat nih. Ya. Tapi Allah juga menitipkan sesuatu yang baik tadi Pak. Sinyal kapan sih organ tubuh ini berfungsi sebagai menjaga kebaikan, kapan sih dia akan bangkit manakala ada ancaman penyakit. Iya. Sangat kita kelola dengan Kayak misal ini ya dok, kayak leukosit, eritrosit, ya kan? Gimana itu Ustaz? Sebetulnya sangat bisa sekali. Gini ya. Nafas itu adalah aktivitas bendanya yang terhirup, namanya oksigen. Hembusannya dinamai angin. Betul ya? Tubuh bisa bergerak itu karena masih darah bisa mengalir karena jantung memompa dan sangat butuh oksigen. Nikmat nafas ini kita kejar lagi. Ada H2O, ada O2, ada apa lagi? Karbon CO. Dan sebetulnya bumi ini adalah mineral dan dia mengalami penguapan. Uapnya pun menyebar di udara, di oksigen ini pun terhirup, makanya yang kita hirup pun mengandung mineral. H2O, O2, CO dan mineral. Bagaimana sesuatu yang pasif ini memang dipersiapkan oleh Allah reaktif ketika ada aksi. Nah, itu dengan zikir anfas bisa. Dengan zikir anfas itu nanti bisa. Cuman ini ilmu zikir anfas ini luas banget. Kalau kita di sini cuma punya waktu gak cukup. Jadi itu bisa saya detailkan. Cuman ini. Kalau kita cuma butuhnya sehat secara jasmani, bahasnya cuma nafas cukup. Tapi kalau kita mau sehatnya dua, jasmani dan rohani, bahasnya harus sampai kepada nafas itu nikmat. Nih.
kira-kira ini Bu, kalau si A menghembuskan napas terakhir, secara medis apa yang terjadi? Seseorang menghembuskan napas terakhir, menghembuskan napas makanya kan itu saya sering dengar itu di masjid musola diumumkan, ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah menghembuskan napas tuh lagi. Si A menghembuskan napas terakhir ingat kepada si apa si B sini? Si A. Si A menghembuskan napas terakhir ingat kepada Pada Allah. mati kan si A? Iya. Terus di sebelahnya Juga sama tapi si B menghembuskan napas terakhir tapi nol. berbeda. Iya. Kira-kira yang husnul khatimah yang mana? Kalau secara Ini teori sederhana. sederhana ya A. Si A menghembuskan napas terakhir ingat kepada Allah, Si B si B tidak ingat kepada Allah. Yang berhasil husnul khatimah, si A. yang gagal meraih husnul khatimah tapi berhasil dapatnya su'ul si ternyata nikmat nafas itu bukan cuman sekedar nikmat biasa, itu fasilitas khusus, di situ diletakkan husnul khotimah, tapi dengan catatan. Gak ada tuh orang ngomongin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah makan terakhir. Gak ada. Ayo coba kita sadari nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah minum terakhir. Yang ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah menghembuskan nafas setelah tadi kita kenali nafas itu nikmat, nafas itu fasilitas untuk meraih husnul. Jangan dianggurin fasilitas itu. Sudah difasilitasi gagal, wah mengecewakan tentunya. Perjalanan dunia ini pendek. Bu, cita-cita kita masih ada, boleh saya katakan. Tapi dunia dikatakan dengan dunia secara bahasa Arab artinya itu singkat, pendek. Jangan terlena hidup di dunia, wong dunia ini cuma perjalanan yang sangat singkat dan pendek. Makanya itu Bapak Sigit kenal, ya tak? Ada Bapak Sigit itu pernah nasihatin saya, Pak Ustadz, dunia ini penting, karena penting golek wong kuwi barang penting. Tapi akhirat Pak Ustadz itu lebih, jangan fokusnya cuma yang penting, sampai tetangga kredit kulkas kita stres, itu kan cuma barang penting. Akhirat itu lebih penting, dan itu karena kita sehat rohani bisa kita itu. Nah, itu dunia ayo dicari karena ini penting, tapi akhirat itu lebih penting. Lo ayatnya gimana? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang punya statement itu Sang Kholik yang menciptakan saya, jenengan dan seluruh makhluk. Sang Kholik ngomong walal akhiratu khairul laka minal ula. Hai hambaku, hai manusia, sudah saya beri akal, ya wis dianalisa, diamati, diteliti. Dunia tempat kamu berada dengan akhirat yang saya janjikan jauh lebih baik dengan akhirat. Bagaimana logikanya? Dunia ini tidak kekal, akhirat itu kekal.
Kira-kira jenengan itu mau mencari sesuatu yang kekal dan abadi, apa sesuatu yang temporer dan sementara? Mbak Lia, kayaknya di sini saya menemukan garis merah tadi ya. Bagaimana kalau kita melihat dari sesuatu kita, kalau untuk jalan misalnya atau ke pasar itu merasa boyo di rumah deh, boyo pegel, sepuluh loro. Tetapi kalau ketika jalan-jalan keluar kota mau ziarah, pulangnya tidak mengeluh. Atau ketika kita melihat Mbak usia 90 tahun pada sepanjang hidupnya beliau merokok tetap sehat. Kemudian juga dan makan, selama ini makan manis-manis kok, ini si Mbak kok tetap sehat, berbeda dengan kita yang mungkin makan sedikit manis terus langsung mantuan, mohon maaf jadi buang air kecil kali karena gulanya naik. Dari situ kita lihat bahwa kadar waktu yang dihabiskan, para sesuatu ini dengan kita berbeda. Kalau kita mohon maaf bahwa mungkin masih mengejar dunia, sedikit insya Allah dia tapi mungkin prosentasinya masih sedikit. Berbeda dengan eyang-eyang ini yang memanfaatkan waktunya, mohon maaf lagi karena mungkin sudah merasa dekat waktunya, jadi beliau itu memanfaatkan untuk zikir tadi. Dan sama seperti yang sejalan dengan dalam surat Al-Quran ayat 28 itu ya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan selalu mengingat Allah manusia menjadi tentram. Karena apa? Karena ternyata pada saat berzikir itu Allah sudah memberikan gen tadi yang nyala-nyala untuk proteksi sesuatu ya, spotnya itu nyala untuk mereka dalam kondisi sehat. Jadi duduk 10 jam itu ini jadi flashback sedikit. Kalau rematik itu karena tulang rawannya sudah tipis, karena pelumasnya sudah nggak ada, jadi gesekan sedikit sakit Pak Ustadz, sakit kemerahan, jadi bengkak, sakit dan sebagainya. Itu Allah tutup dengan meningkatkan tadi gen yang menimbulkan kebaikan, kesehatan. Jadi walaupun di situ tulang rawannya ya tetap tipis karena usia ya, pelumasnya juga yang habis, tetapi tadi gen tadi menimbulkan ini tadi ketika bergerak itu tidak menimbulkan sakit. Kita sudah mindsetnya tadi dengan zikir, dihabiskan waktunya di sana ziarah, tentunya di sana pasti dengan zikir, tidak dengan mak-mak. Kalau pergi ke pasar pasti kan mikir mau lihat sana melihat sini, harga sampai tinggi dan sebagainya, belum dapat di dompet tinggal 2.500 dan sebagainya ya. Itu tadi masya Allah sekalian, ternyata apa yang diharapkan yaitu gen yang baik untuk timbul menjaga tubuh kita itu tergantung perilaku. Dengan begitu banyak kita mendekatkan diri dengan Allah, ternyata Allah menjaga gen yang baik tadi. Nggak mesti ya kalau yang muda pasti banyak penyakitnya, yang tua pasti banyak penyakitnya. Yang muda juga banyak. Justru sekarang kayaknya yang muda nih yang banyak ya. Karena Gen Z ya Pak Ustadz, Gen Z itu pegangan HP, lihat Instagram, ada yang lebih ini, ada yang lebih itu, ada tetangga yang lebih, ada yang rumputnya lebih hijau, padahal kita nggak tahu itu rumputnya banyak pisiran apa rumput sintetis kan kita nggak tahu. Setuju sekali. Ini menjadi sebuah tamparan buat kita bahwa ya ayo di usia produktif ini harusnya kita seimbang. Betul, seimbang dulu lah, ya kan nggak usah terlalu ini ya Pak Ustadz, di usia saya nih udah seimbang aja dulu seharusnya yang ditekankan ya. Terus begini, jangan tercipta dari bahan apa? Air. Ngilmunyi airnya itu jangan dangkal, harus dalam. Ngilmuni tentang airnya itu harus dalam, karena hidup kita dihadapkan dengan problem dan masalah. Dia akan menjadi beban dalam hidup. Airnya diilmuin lagi. Harus bisa ini ya Pak Ustadz. Ini makanya airnya diilmui. Benda yang apabila kita angkat terasa berat di atas daratan, kita gelundungkan ke dalam air. Air itu ternyata adalah materi yang tanpa